Bunda Solihah? Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TPRI Sumatera Utara dan ibu-ibu solihah yang berada di studio, alhamdulillah senang sekali hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat pada program Islam Rahmatal lil Alamin. Semoga kita semua benar-benar mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, hari ini kita kembali pada program yang kita tunggu-tunggu setiap bulannya, yakni acara Islam Rahmatal lil Alamin. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara dengan pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara. Pemirsa, hadir bersama kita di studio ibu-ibu solihah yang pertama dari Majelis Taklim Istiqomah Jalan Karya Sungai Agul, Medan Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selanjutnya bersama kita juga hadir dari Majelis Taklim Silaturrahim Jalan Dame Timbang Deli, Medan Amplas. Assalamualaikum Ibunda. Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kajian kali ini seputar tentang hijrah dan perubahan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Beliau selain sebagai dai nasional juga bertugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Siapa tak kenal TPRI, media pemersatu bangsa. Siapa tak kenal Ustadz Tifatul Sembiring yang baik hati, orangnya cerdas, santun dan bersahaja. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah Ustaz. Alexander Iskandar Zulkarnain. Masya Allah, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, ibunda solihah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, sudah nggak sabar ini mendengar kajian dari Ustadz Tifatul. Maka nanti kita akan diberikan langsung kesempatan dan bertanya langsung kepada Ustadz Tifatul. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pemaparan pengantar dari beliau seputar hijrah dan perubahan kepada Ustadz Fadl Mashkura. Terima kasih Alexander ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Upin dan Ipin membeli beras diantar ke rumah Datuk. Cakep. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk. Allahu Akbar. Jadi jangan ngantuk ya. Nah banyak kaum muslimin ini
yang tidak sadar terjadi perubahan tahun baru Islam itu sendiri. Allah, betul. Tapi kalau tahun baru Masehi ini sebetulnya tahun baru Romawi atau Kristen, itu banyak yang merayakannya. Ya. Jadi tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah disebutnya, insya Allah besok pada hari Rabu ya, tanggal 19, itu kita memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah. Sedangkan Masehi sudah 2023. Ya. Jadi ini perlu kita melakukan satu telaah lebih dalam apa yang sebaiknya kita lakukan. Termasuk kalau kita ingin perubahan, tentu kita ingin evaluasi yang lalu. Ya. Kemudian hasibu qabla an tuhasabu. Ya, kata Umar begitu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab nanti, kata Umar bin Khattab. Atau hadis lain misalnya mengatakan, hadis Hasan ini kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu, kemudian orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang cerdas, al-kayyis maknanya aqalun nas. Orang yang cerdas berpikirnya adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk setelah mati. Nah, itu orang cerdas. Kalau orang nggak cerdas, orang bodoh tuh ya, nanti ada lanjutan hadisnya itu. Nanti yang bodoh itu ya hanya dunia saja yang dikejar. Itu orang bodoh, kata Rasulullah SAW. Yang cerdas itu dia bersiap-siap itu. Jadi ada satu syair dari syair Arab terkenal ya, dan ini diulang-ulang di masa Khalifah Abbasiyah, Andalus. Bahkan banyak penyair Arab mengutipnya. Bunyinya begini, ini macam puisi lah ya. Satubdi lakal ayyam kunta jahila wa ta'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Nah, bunyinya gitu. Akan datang satu hari, satu masa kepada kalian yang kalian nggak ngerti, nggak menduga-duga itu akan terjadi. Dan akan datang satu berita-berita yang kalian tidak pernah dengar. Gitu. Dalam kehidupan itu begitulah, Bu. Kita nggak tahu-tahu tiba-tiba 3 tahun kita diterpa oleh pandemi COVID-19. 19 itu 2019. Sampai 2022 kita dipenjara oleh COVID. Virus COVID yang besarnya hanya 20 nanometer. Nah, 1 nanometer itu 1/1000 milimeter. Nah, tapi itu milik Allah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Itu junun Allah. Dengan benda sebesar itu kita bingung semuanya. Dunia kolaps, ekonomi runtuh. Gitu. Orang nggak bisa kemana-mana, tahu keluar rumah takut. Bentar-bentar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, ngeri ya. Kita feel scary waktu itu, kata orang Karo, merasa ketakutan semua. Ya. Bawalah nama Karo sikit-sikit, Bu. Jarang disebut orang. Jadi inilah yang kita perlu muhasabah, dan setiap terjadi pergantian waktu. Ya, hasibu qabla antuasabu, dan tadi kata Allah, wahai orang-orang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat. Lihatlah apa yang telah engkau siapkan untuk hari depan. Jadi hisab yang lalu dihitung-hitung, dievaluasi, kemudian ke depannya apa rencana kita. Harus ada perbaikan, harus ada perubahan. Ya, jangan tahun lalu sama aja dengan ini. Ya, bahkan dalam satu majalah yang terbit di New York itu, manajemen namanya, itu perusahaan-perusahaan yang tetap eksis sampai sekarang itu yang mengantisipasi perubahan-perubahan. Jadi dia udah perkirakan kira-kira perubahannya begini, mereka lakukan juga perubahan di kantor mereka, manajemen mereka, tata kelola mereka. Mereka eksis, yang nggak lewat, Bu, habis. Ada itu penerbit terbesar di Amerika itu, saya pernah dulu diundang oleh Condoleezza Rice tuh ke situ tuh, Menteri Luar Negerinya Amerika. Saya lihat gedung penerbit besar 32 lantai.
itu sekarang bangkrut, coba bayangkan. Ya karena nggak mengantisipasi. Ternyata orang sekarang nggak beli lagi buku cetakan, buku anak-anak. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang kita nggak duga-duga. Siapa yang mengira misalnya ada orang biasa-biasa saja, petani dia, ternyata dia jadi presiden. Kita juga buat diri kita nggak tahu apakah kita bisa memperoleh sesuatu hal yang kita harapkan. Nggak mungkin lah. Masa orang kampung, orang desa kira-kira bisa, ternyata Allah wujudkan. Gitu. Ya, kita nggak pernah tuh terangan-angan ingin pergi ke suatu tempat gitu ya. Ya ternyata setelah besar kita bisa ke sana gitu. Ya Allah, betul. Nah rasa bersyukur kita beda. Dulu makan nasi Padang, rames gitu, kayaknya enak banget gitu. Mungkin setahun, 3 tahun sekali kita makan itu sedap betul. Sekarang setelah dewasa semuanya sudah kita coba, nggak sesedap itu lagi. Jadi masa ini berubah, kita perlu melakukan satu antisipasi itu masuk diri kita. Harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu perubahan yang dimaksud itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk tadi. Insyaallah. Ya, dayung ke tepian bersama kekasih. Allah. Cukup sekian dan terima kasih ya pengantarnya. Silakan. Masya Allah ya, sebuah pengantar yang menstimulus kita untuk semakin penasaran apa sebenarnya hijrah dan seterusnya. Baik pemirsa dan ibu-ibu solihah yang berada di studio, kita buka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayani dari Majelis Taklim Istiqomah Jalan Karya Kecamatan Medan Barat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang pertama, apa latar belakang dari hijrah itu Ustadz? Kemudian lagi, mengapa Nabi SAW tidak tetap saja bermarkas pusat di Mekah? Mengapa harus pindah ke Madinah? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hayani ya, Nur Hayani. Biasanya Nur Hayati ini Nur Hayani ya. Mungkin adiknya Nur Hayati kali. Oh enggak. Baik, terima kasih Bu Nur Hayani ya. Apa latar belakang hijrah itu panjang sekali ya kalau kita bahas satu persatu. Yang jelas itu ada ancaman pembunuhan terhadap Nabi SAW. Ya, karena orang Quraisy dan sekitarnya itu udah, kata orang Medan udah palak lah lihat Nabi ini. Berdakwah pengikut makin banyak, semua orang kayak, kata mereka kayak tersihir dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun itu. Jadi mereka sepakat 100 kabilah berkumpul, kemudian menyepakati untuk menangkap Muhammad hidup atau mati. Ini bikin kacau kita ini katanya. Dan siapa yang berhasil membunuh Muhammad atau menangkap, itu akan diberi 100 ekor unta. Ibu tahu 100 ekor unta, udah pernah lihat unta belum? Paling enggak gambarnya pernah lah ya. Nah, unta minumannya apa? Teh kotak kan? Gitu. Jadi kalau anak saya tanya, apa minuman unta? Teh kotak, karena dia lihat ada iklan itu. Nah, 100 ekor unta itu kalau dikonversi ke masa sekarang, kurang lebih itu ya kayak 100 Kijang Innova baru lah gitu ya. Bayangkan itu. Jadi orang tuh begitu antusias untuk menangkap Nabi. Itu pertama, mengapa Rasulullah hijrah. Jadi turun langsung perintah Allah, ya Muhammad engkau hijrah ke Madinah dan temanmu adalah Abu Bakar. Ditentukan temannya itu Abu Bakar Siddiq. Nah, maka berangkatlah Rasulullah SAW. Jadi artinya mengapa hijrah itu bukan tanpa sebab, bukan kabur. Tapi ada situasi terancam, dakwah juga sangat terancam waktu itu. Tapi kalau kita lihat lagi dari latar belakang yang panjang tuh Rasulullah kan sudah banyak cobaan, Bu ya. Panjang lah, beliau lahir sudah yatim ya kan. 6 tahun ibunya wafat, 8 tahun kakeknya wafat, tinggal dengan Abu Talib, miskin, banyak anak pula. Nah masalah ini muncul ketika turun ayat. Ketika beliau dilantik menjadi Rasul, usia 40 tahun itu. Nah
Beliau menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Khadijah sudah berusia 40 tahun. Dan Khadijah sudah, ini nikah ketiga kali. Karena suaminya yang dua terdahulu itu wafat. Nah, jadi dia menikah dengan Rasulullah ini, Khadijah ini, tapi dia bisa memberikan kasih sayang yang sejati kepada Rasulullah SAW. Diboikot 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabiannya. Artinya Rasulullah berusia 47 sampai usia 50. Diboikot di Syi'ib Abdul Muttalib, sampai kelaparan lah, susah, sampai makan kulit kayu, daun kayu, kulit sepatu pun dimakan waktu itu. Nggak ada lagi yang mau dimakan. Wafat Khadijah tahun ke-10, Amul Huzun. Wafat Abu Talib, pelemparan batu di Taif, sampai berdarah-darah. Turun surat Yusuf, tahun ke-11 kenabian, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Nah, tahun ke-12, itu kalau dibahas satu-satu panjang nih. Tahun ke-12 Bay'ah Aqabah Ula, yang pertama. Tahun ke-13 Bay'ah Aqabah Tsani. Jadi ada orang dari Madinah itu sebetulnya sudah ada datang ke Makkah dan berbai'ah kepada Rasulullah. Jadi itu latar belakangnya, baru tahun ke-13 itu Rasulullah kemudian hijrah. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa nggak tetap saja di Makkah. Karena markas kan, kampung Nabi lagi kan, saudara familinya semua. Memang yang jadi pokok dari mereka ini adalah, Abu Jahal pernah bilang, ya Muhammad, inna la nukadzibuka, walakin nukadzibu ma ji'ta bihi. Ya Muhammad, kami ini tidak mendustakan. Bukan kami nggak percaya sama engkau ya Muhammad. Tapi kami nggak yakin apa yang kau bawa ini. Al-Quran ini benar apa nggak yakin mereka gitu. Sejak saat itulah terjadi permusuhan kepada Nabi. Ya, kurang lebih begitu Bu Nurhayani. Baik Ustaz, Masya Allah ya. Sudah cerah ini. Apa yang menjadi latar belakang dan kenapa harus hijrah. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, siapa lagi yang bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andriani dari Majelis Taklim Silaturahim Timbang Deli Amplas. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimanakah situasi ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah? Apakah situasinya kondusif atau tidak Ustadz? Dan adakah persiapan Rasulullah dan sahabat sebelum berangkat hijrah tersebut Ustadz? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Andriani tadi ya. Baik, makasih. Situasinya adalah sebetulnya Rasulullah, artinya kata orang Betawi itu, orang Jakarta nggak ujuk-ujuk gitu datang ke Madinah. Sebelumnya sebetulnya sudah disiapkan alternatif. Ada Rasulullah mengutus ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, kerajaan Najasyi. Ada ke Madinah, ada ke beberapa tempat lain. Dan situasi yang kondusif itu memang Madinah. Jadi duta dakwah pertama itu ada 2 orang. Alexander ya, kalau ingat namanya, satu Mus'ab bin Umair, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Ini 2 sahabat, Abdullah bin Umi Maktum ini orang buta. Ya. Mus'ab bin Umair ini tadinya kaya, keluarga kaya, karena masuk Islam diusir sama ibunya sampai dia miskin sekali. Nah, tapi hasil dakwahnya di Madinah saat itu, ahli sirah mengatakan hampir tidak ada rumah di Madinah itu yang dimasuki oleh dakwah. Jadi situasinya sudah lebih sangat kondusif dibandingkan dengan permusuhan oleh saudara-saudara Nabi di kota Makkah. Ya, jadi sudah banyak yang masuk Islam. Nah, kenapa tidak ke Habasyah atau ke Ethiopia misalnya? Ya itu perintah Allah. Hijrah ke Madinah gitu. Perintah Allah. Ya, Mus'ab bin Umair ini saya kutip sedikit ceritanya. Dia dari kaya Bu, gelang-gelang. Orang Arab dulu kan sampai ke kaki-kaki begelang lah. Gitu. Nah, pas dia masuk Islam dia diambil semua hartanya oleh ibunya. Nah, ketika dia wafat, jadi dia wafat kalau nggak salah di perang Uhud ya. Mus'ab bin Umair itu wafat di perang Uhud.
itu karena dia nggak punya kain ya. Ketika ditutup, dia punya hanya selembar kain. Ketika ditutupkan ke jasadnya itu, ke kepalanya, kakinya terbuka. Ketika ditutupkan ke kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah menangis menyaksikan itu. Kata Rasulullah, tutuplah kepalanya, kakinya itu waktu di liang lahat itu ditutup dengan ranting-ranting dan daun kayu. Itu kisah daripada duta dakwah di Madinah. Jadi situasinya memang kondusif waktu itu. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT dan ibu-ibu solihah yang memadai studio, semakin menarik pembahasan kita tentang hijrah ini. Namun sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara dan ibu-ibu solihah yang memadai studio dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunda solihah, insya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, siapa lagi yang bertanya ibu-ibu? Silakan Bu. Semangat nih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Lina Harahap dari Majelis Taklim Istiqomah Jalan Karya Siagul Medan Barat. Yang ingin saya pertanyakan sama Pak Ustadz, mengapa 1 Muharram dijadikan sebagai awal penanggalan hijrah umat Islam Ustadz? Dan siapa yang memutuskannya? Saya mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lina Harahap. Buru harap. Boru. Menantu saya Harahap juga gitu. Allah. Biasanya kan Harahap nih pasangannya Siregar. Kali ini sembiring Bu ya. Baik, terima kasih Bu Lina ya, bahwa mengapa 1 Muharram dijadikan ya. Jadi begini, orang Arab nih sangat boleh dikatakan tidak berperadaban di masa itu ya. Jadi bahkan kalau kita coba renungkan, sekiranya tidak ada Ka'bah di Makkah, itu kira-kira ada yang mau datang ke situ enggak? Padang pasir, yang ada ular derik sama kalajengking aja Bu di situ, binatang berbisa. Karena Allah taruh di situlah Ka'bah itu, orang sekarang berduyun-duyun dan doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana waj'al af'idatan nas tahwi ilahim, itu kan di dalam surat Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong pada Makkah itu. Makkah dan juga keluarga Ibrahim. Jadi begitu ceritanya. Nah, sementara Romawi maksudnya itu sudah berperadaban. Parsi satu lagi, jadi ada blok barat waktu itu Rom, blok timurnya Parsi. Rom ini sudah punya tahun. Makanya sekarang udah 2023. Parsi udah 600 berapa waktu itu. Ada di timur jauh, itu tahun Cina namanya. Ibu tahu tahun Cina sekarang tahun berapa? Yang Imlek itu. Sekarang ini masuk 2573 Imlek tahun Cina. Dia lebih tua lagi. Nah, sahabat usul lah. Jadi di masa Rasulullah tuh nggak ada tahun. Di masa Abu Bakar nggak ada tahun. Coba, Rasulullah lahir tahun berapa? Halo? Nggak ada yang tahu. Tahun berapa? Tanggal ada, hari ada, bulan ada, tahun tak ada. Cuman ingatan orang kuat. Nah, disebut amul fil. Jadi diambil peristiwa apa yang waktu itu terjadi hebat gitu. Amul fil karena Abrahah mengendarai gajah menyerang Ka'bah, kan itu ceritanya. Amul huzun, tahun duka cita. Apa duka cita? Khadijah wafat, Abu Talib wafat. Kemudian pada tahun yang sama ya, pelemparan batu di Taif. Jadi Rasulullah itu nggak ada tahun. Bulan ada, hari ada. Nah, jadi waktu di masa Umar maka diusulkan ya Umar, karena di masa Abu Bakar itu sibuk ini aja. Abu Bakar kan cuma 2 tahun menjadi khalifah. Kalau Umar kan lebih 10 tahun ya. Jadi sahabat usul, ya Amirul Mukminin, kenapa kita nggak buat tanggal gitu ya? Ya, apa usul kalian? 1, diusulkan hari lahir Rasulullah. Nah, kata
Kata Umar, aku tak mau nanti kalian seperti orang Nasrani katanya, yang sangat menghormati hari lahirnya Isa. Maunya beda. Hari wafat nggak mau juga. Hari bi'tsah, hari diutus menjadi nabi, rasul maksudnya, nggak mau juga. Diusulkan hari hijrah, mau. Jadi kenapa dipilih ke Muharram, padahal semua sirah mengatakan, semua sirah aja buka. Segala macam, Ibnu Ishaq, mau Haikal atau apa, itu mengatakan Rasulullah itu hijrah tanggal 28 Safar. Bukan hijrah 28 Safar, hijrahnya nanti Rabiul Awal, cuman keluar dari rumah malam itu 28 Safar ke Gua Thur. Itu 3 malam, tanggal 1 Rabiul Awal berangkat ke Madinah. Tanggal 8 Rabiul Awal sampai di Kuba, mendirikan masjid, 4 hari di situ Rasulullah, sholat Jumat pertama, masjid Kuba, sholat Jumat pertama di Kuba, 4 hari masuk ke kota Madinah. Nah, itu tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah. Jadi 4 hari di Kuba, 8 tambah 4 jadi 12. Gitu. Jadi sampainya, jadi yang sama itu hari lahir Rasulullah, hari sampai di Madinah, hari wafat Rasulullah 12 Rabiul Awal. Gitu. Ya ini sekedar pengetahuan kita semua. Oh, hijrah boleh. Tapi hijrah kenapa 28 Safar? Rasulullah keluar Rabiul Awal, tapi diambil ke Muharram. Ditarik oleh Umar ke Muharram, hampir 2 bulan. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kan gitu kan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal dan seterusnya. Ya kan? Nah, tapi kenapa ditarik? Nah, jadi yang memutuskan ini tadi, pertanyaan dari Bu Lina Harahap, siapa memutuskan? Umar. Nah, udah tarik. Jadi Bu, nggak ada sunnah puasa 1 Muharram, nggak ada. Karena Nabi, ini bukan di masa Nabi, masa Umar. Gitu ya, jangan puasa pula 1 Muharram. 10 Muharram ada, 9, 10 ada. Itu Rasulullah SAW, namanya hari Asyura. Itu berpuasa nanti, diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Gitu. Jadi, nah alasan yang kedua ada kajian juga adalah karena tanggal 1 Muharram itu kan setelah Zulhijjah, haji. Haji itu kan fisik Bu ya. Kalau orang pernah pergi haji itu fisiknya tegap-tegap. Lagi semangat-semangatnya gitu. Tegap-tegap Bu. Tapi saya lihat yang pulang banyak batuk-batuk juga. Ya. Emang karena banyak debu dan sebagainya begitu ya. Yang nggak batuk saya tengok ontak aja di situ habis haji. Nggak batuk-batuk dia. Jadi begitu mengapa diambil tanggal 1 Muharram sebagai awal penanggalan tahun baru Hijriah. Makanya kita terlambat Bu. Kita sekarang insya Allah 19 Juli 2023 ini adalah tanggal 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Yang sebelumnya 1444 Hijriah. Nah kita mesti tahu nih, ini tahun baru Islam. Banyak umat Islam nggak sadar tuh ya, bahwa tahun kita sudah berubah. Ya kurang lebih seperti itu. Ustaz, Masya Allah, jazakallah Ustaz. Kita semakin tersadar bahwa kita sebentar lagi masuk tahun baru Islam. Ibunda Solihah? Insya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik ibu-ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahriani Borupurba. Fahriani. Dari Majelis Taklim Silaturahim Borupurba. Timbang Deli, Medan Amplas. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa hijrah Nabi SAW bagi kaum muslimin saat ini? Dan mengapa peristiwa hijrah dianggap titik balik bagi dakwah Islam? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, langsung ya. Langsung ya. Bu Fahriani Purba, Boru Purba. Karo juga. Karo. Jadi apa pelajaran ya? Jadi ada dua hadis Rasulullah SAW, dua-duanya hadis riwayat Bukhari. Yang pertama adalah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah,
tahun ke-8 Hijriah, kecuali jihad dan niat. Ya, jihad dan niat. Itu yang hijrah itu jihad dan niat. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, itu hijrah sekarang. Nggak ada lagi hijrah fisik. Saya hijrah ke Jakarta itu bukan hijrah namanya. Itu merantau cari hepeng. Ya. Ada lagi penyanyi dangdut hijrah dari Purwokerto, penyanyi kok hijrah gitu ya. Jadi yang hijrah itu sekarang tidak ada hijrah makani tempat, tapi yang ada hijrah maknawi. Berubah kita ini gitu ya. Jadi itu yang perlu diambil ya. Berubah kita ini. Jangan tetap aja ayat inna ataina kulhu nggak berubah-ubah. Itu namanya nggak hijrah. Ya misalnya seperti itu ya. Jadi hijrah adalah perubahan. Anak kita mau sekolah, nggak ada sekolah yang bagus di kampung, SMA nggak ada. Jangan disuruh dia nongkrongin lembu aja di kampung itu. Disuruh dia ke kota, agak susah sedikit memang. Nah, kalau sudah di Medan ini ada universitas yang cocok betul. IT di ITB, di UI, di UGM. Berangkat, merantau. Ubah nasib itu namanya perubahan. Jadi hijrah itu juga adalah perubahan. Jadi di mana setelah itu terjadi perubahan dan juga dikatakan titik balik tadi, istilah ibu tadi ya. Titik balik kebangkitan Islam. Memanglah waktu kita Rasulullah tertekan terus dengan peristiwa yang saya sebutkan tadi sampai ancaman pembunuhan. Setelah hijrah itu naik terus. Terjadi ekspansi terutama ke utara daripada Jazirah Arab. Karena sebab di selatan ada orang Quraisy yang memusuhi. Sampai ke Parsi, sampai kemana-mana Rasulullah SAW. Ada perjanjian-perjanjian dengan Rum, dengan Parsi, ada masalah, ada kepemimpinan, ada Madinah Charter tuh, Piagam Madinah. Nah itu Piagam Madinah ini sampai sekarang ditemui satu-satunya sistem kenegaraan demokrasi. Pertama di dunia. Sebelumnya monarki aja absolut. Nah, inilah demokrasi pertama. Itu diciptakan oleh Rasulullah SAW. Ada kekuasaan di situ, ada hukum, ada hakim juga. Masalah diselesaikan bukan lewat kekuatan atau senjata, hukum rimba, tapi diselesaikan dengan ada judge waktu itu, ada hakimnya, ya. Ada umat, ada rakyatnya, ya. Kemudian Rasulullah juga sudah mengirim surat-surat bukan lagi kepada Abu Jahal udah lewat. Ya, Abu Jahal udah meninggal, udah tewas di perang Badar. Kepada Rum, ila azimi Rum. Nah, ditulis surat oleh Rasulullah, aslim taslam. Ya, yu'tikallah ajratain. Aslim, tunduklah engkau, masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan dapat pahala 2 kali lipat. Itu. Jadi kepada pembesar Rom, kepada Parsi, udah begitu surat Nabi SAW. Jadi itulah perubahan-perubahan. Dan kalau kita baca lagi sirah secara lengkap, itu peperangan 9 tahun di Madinah itu dialami oleh Rasulullah SAW sampai 85 kali ya. Luar biasa. Ada yang diserang, ada yang menyerang. Ya, sampai nanti Makkah sendiri, Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah itu direbut oleh kaum muslimin dan semua jazirah menjadi wilayah kaum muslimin waktu itu. Ya. Jadi memang kalau dilihat apakah ini titik balik dari bangkitnya umat Islam, iya. Jadi ada perubahan, ada perubahan nasib daripada umat Islam setelah itu. Baik. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Hijrah merupakan titik balik kebangkitan kita Bapak Ibu. Baik, pemirsa TPRI Sumatera Utara yang mati Allah. Siapa lagi yang bertanya? Silakan Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mia Pohan dari Majelis Ta'lim Istiqomah Jalan Karya Syekh Agul, Kecamatan Medan Barat. Menyambung pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Ustadz, saya ingin menanyakan, lalu bagaimana kita berhijrah pada saat ini Ustadz? Dan apa hubungan hijrah dengan perubahan? Dan
Kira-kira langkah-langkah apa atau hal-hal apa saja yang mesti kita rubah pada saat ini? Terima kasih Ustadz, mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Mia Pohan tadi ya? Mia Pohan, Masya Allah. Biasanya Pak SBY Pohan namanya. Jadi begini Bu, apa hijrah saat ini apa? Ya kan? Jadi yang saya katakan maknawiyah tadi. Ya, misalnya gini, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallah la yanzuru ila atsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya kan? Allah tidak melihat kepada jasad kalian, wajah kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Kira-kira ibu-ibu ini lebih banyak biaya merawat muka atau merawat hati? Nah, kenyataan ini jawabnya hati. Tapi sebelum berangkat kan kita gini dulu kan. Gitu. Jadi orang sekarang lebih banyak memperhatikan, memperbaiki tampilan jasadnya, pakaiannya, merawat mukanya, pedikur, medikur, dan kur-kur yang lain kan. Tapi hati ini agak kurang dirawat nih. Padahal Allah tuh nggak lihat kepada jasad. Karena itu ciptaan Allah. Mau ireng kayak saya ini atau mau apa, Allah nggak lihat itu. Allah lihat hatinya. Ya, iman tuh di hati, takwa itu ada di hati bukan di lipstik ya. Jadi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Sekarang tuh jihad dan niat itu gitu. Sungguh-sungguh artinya jihad itu ada sungguh-sungguh kita. Nah, hijrah tuh kafah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'. Apakah kalian akan beriman ke sebagian ayat atau kitab terus kafir kepada kitab? Yang kita sesuai nafsu kita turuti, yang enggak sesuai kita tinggalkan. Kita tidak jalankan. Jadi bukan berdasarkan nafsu. Enak nggak enak itu diterima. Barangkali nggak enak padahal itu baik bagi kita ya, menjadi lebih baik. Apa yang pertama? Jadi yang pertama yang perlu kita perbaiki itu adalah pondasi dulu. Apa pondasi kita agama kita ini, Bu? Akidah. Hubungan kita dengan Allah seperti apa? Quwwatus silah billah. Pernahkah kita qiyamul lail berbisik dengan Allah, merintih kepada Allah? Itu yang Allah inginkan. Ya Allah tahulah apa yang saya butuhkan, memang Allah tahu. Tapi Allah pingin kita merintih kepada Allah. Qiyamul lail, puasa. Sebab makna ibadah itu adalah al-khudu' wal hub. Yang pertama tunduk, yang kedua adalah cinta. Ada orang tunduk tapi tak cinta. Ada orang cinta tapi tak tunduk. Bingung gak tuh? Istri pun begitu. Yang bagus istri itu tunduk dan cinta. Dia tunduk gak cinta. Bahasa karonya pengeretan tuh. Maunya harta saja. Dia tunduk tapi gak cinta. Atau dia cinta tapi gak tunduk. Dia ngomong cinta tapi suruh sholat gak mau, suruh ini. Repot kan? Nah itu istri saya, apalagi manusia. Tunduk kepada Allah dan cinta. Wajib kita cinta Allah dan Rasul. Bagaimana kita mencintai Allah kalau kita nggak kenal Allah? Ibu-ibu nih, ya ada orang datang di pasar. I love you, Bu. Kira-kira gimana kira-kira? Oh begini orang. Orang nggak kenal. Jadi kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah, tadabur, tafakur, siapa Allah. Jadi ada peningkatan gitu loh. Kenali Allah, berbicara sama Allah. Jangan pas susah aja baru datang. Ya Allah, ini ya Allah. Utang lah banyak ya Allah, ini juga kontrakan ntar lagi habis. Muka kita tuh muka buram aja kepada Allah. Ya. Jadi waktu cerah itu, ya Allah, Engkau ini Maha tahu ya Allah, tapi kami butuh. Gitu. Bahasa Indonesia juga Allah ngerti, karena bahasa itu ciptaan Allah. Iya kan? Kalau bisa bahasa Arab, doa-doa dalam Al-Quran lebih bagus. Yang kedua, tadi apa? Akidah. Akidah itu 3 usul akidah. Allah, Rasul, Al-Islam. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabi wa rasul. 3. Mengenal Rasul, mencintai Rasul. Almar'u ma'aman habba, seseorang kan bersama siapa yang dicintainya.
Siapa yang cinta kepada Marilyn Monroe, Elvis Presley, Lady Gaga ketusuk paku, nggak olahraga badan jadi kaku. Nah, kalau cinta kepada itu Allah kumpulkan nanti di hari kiamat. Kira-kira mereka ada di surga atau di neraka, itu aja. Nah, yang cinta kepada orang beriman, tuan guru, ustadz-ustadz, kiai, ulama, Rasulullah SAW, ya kan, akan dikumpulkan. Itu hati-hati, jangan ketemu di angkot, main jatuh cinta aja. Mana tuh mau jatuh cinta di angkot, Ustadz, ya Allah, gitu. Nggak ada yang lain apa? Gara-gara dibayarin uang kos angkot aja. Jadi ada berapa tadi? Akidah, yang kedua ibadah. Perbaiki Bu, ayat yang dihafal perbanyak, tilawah per hari berapa? Tiap hari kita baca Quran, paling enggak sehalaman, 2 halaman. Iya kan? Jangan apa-apa, mana gadget Umi, mana gadget Ibu, gadget Bunda, bangun tidur udah gadget. Ya. Cuci muka belum udah gadget yang dicari. Baca doa dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaikan nusyur. Itu dulu. Jangan gadget dulu. Jadi ibadah kita, zikir kita berapa? Sholat kita udah tepat waktu atau belum? Ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah. Sahabat tanya, amal apa yang dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Jangan ntar dulu nah aja. Udah azan orang 5 kali diteriakin pakai speaker lagi kenceng samping rumah. Ini sinetron catatan harian seorang istri masih seru. Nah. Iya. Tahu juga Ustaz, tahu judulnya aja nggak pernah nonton saya Bu ya. Kemudian juga akhlak kita perbaiki. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, la takdab kata Rasulullah. Engkau jangan suka marah. Ausini ya Rasulullah, la takdab, jangan suka marah. Dapat marah, nggak dapat marah, pulang ke rumah marah, pergi dari rumah marah aja kerjanya. Lama-lama stroke jatuh. Gitu. Jadi sabar jadi orang. Ya, tahan napas dulu. Kalau orang ngomong tuh kan kadang kita memantik emosi. Tahan napas dulu. Kasih buffer dulu depan ini. Kan kadang maaf Bu ya, kadang-kadang suami istri kan. Makanya dipantunin dulu istri itu. Ya kan? Pantunin dulu. Kalau sebelum datang ke rumah pucuk pisang berwarna hijau. Kasih WA dulu. Pucuk pisang berwarna hijau ditiup angin jatuh ke bumi. Aku selalu terkenang di kau sampai terbawa ke dalam mimpi. Iya, Allah. Nanti ada yang nyambut Bu depan pintu tuh cerah mukanya itu. Kalau ngasih duit, kalau sini uang belanja tuh 25 juta kalau ada. Maka cerahlah wajahnya secara mentari pagi. Baik Ustaz. Kita tahan dulu Ustaz ya, Masya Allah. Terkenang sampai dibawa mati, Masya Allah. Mimpi. Dibawa mimpi ya? Mimpi mati, Allahu Akbar. Orang masih hidup kok. Lebih jauh lagi ya Ustaz. Masya Allah. Dunia akhirat. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara yang mati Allah, semakin menarik diskusi kita pada kali ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik kajian kita seputar hijrah dan perubahan. Baik Ustadz, kita berikan kesempatan lagi kepada audien bertanya. Ibu-ibu solihah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa lagi Bu yang ingin bertanya? Silakan Bu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nur Hakimah. Saya dari Majelis Taklim Silaturahim Kecamatan Timbang Deli, Medan Amplas. Saya ingin bertanya Ustadz, pertanyaan saya cukup singkat Ustadz. Apakah takdir seseorang itu bisa dirubah Ustadz? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengharukan pertanyaan Ibu tadi ya, Bu Nur Hakimah tadi ya. Tapi intinya apakah nasib bisa diubah? Ya kan? Sedangkan nasi di piring pun itu harus disuap. Betul nggak?
Kalau kita diamkan loncat di ke mulut kita. Enggak. Jadi ada qada, ada qadar. Qada adalah ketetapan Allah atas diri kita. Itu nggak bisa diubah. Contohnya apa? Kita lahir di mana, ibu kita siapa, bapak kita siapa, tanggal berapa, hidup mati, jodoh tuh qada. Qada. Jodoh tuh qada, terima itu. Kalau ada kekurangan ya kita perbaiki gitu. Ya, biar dia kayak apa. Kalau jodoh, jadi pertemuan tuh itu qada. Umur juga seperti itu, ya. Adapun qadar itu ketetapan Allah atas alam yang menimpa kepada diri kita. Itu bisa kita ubah. Contohnya gini, panas bisa kita buat dingin, dingin kita bisa ubah jadi panas. Medan panas, beli kipas angin Ustaz. Iya. Berduit lagi AC dibeli gitu. Ya. Kurang panas juga, berenang di es lah begitu ya. Gitu. Apalagi gitu juga perubahan qadar itu Alexander ya. Misalnya manusia itu kan nggak bisa terbang, ya. Tapi diubah qadar itu, qadarnya nggak bisa terbang, tapi dengan dengan membuat pesawat yang 300 ton beratnya itu bisa terbang besi. Nah, itu adalah perubahan memanfaatkan juga qadarullah. Itu atas alam sebetulnya. Setiap benda yang dijatuhkan gini, dilepaskan dia akan jatuh. Tapi ini karena didorong ke depan, dikasih bersayap, dia terbang. Ya, tapi Ibu jangan coba-coba pula di sini nanti jatuh. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan rubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya. Lihat Jepang habis dibom nuklir sama Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Ratusan ribu orang meninggal, tapi dia bangkit kembali. Hirohito bilang, waktu terjadi itu 100.000 orang meninggal. Hangus Bu, jadi kalau nuklir itu, ada orang nih, ada saya nonton filmnya itu. Ada orang lagi duduk, kena sinarnya nuklir itu, hilang, tinggal bayangannya aja di tembok. Orangnya nggak ada sama sekali, selembar rambut pun tak ada, itu nuklir. Nah, Hirohito mengatakan, berapa guru yang tersisa. Itu yang ditanya pertama kali. Dari itu dia bangkit. Jerman dihancurkan oleh sekutu, bangkit kembali. Jerman sama Jepang maju. Ya, kita ini Nina Bobo ya. Pisau surit lagu kita ya. Terus begini-begini ya, lama-lama kita terbuai karena alam kita sangat ramah gitu ya. Nah, kemudian ya anak kita, Bu, anak-anak kita ubahlah. Aku nggak sanggup, saya sering kali dengar, aku nggak sanggup lagi sekolah orang tuaku. Beasiswa banyak, dicarilah. Saya dulu, maaf nih bukan ria ya. Saya dari kampung dulu, Sidikalang ke arah Tigalingga sana, masuk lagi 7 kilo ke dalam. Kami tinggal di hutan dulu. Tapi kata bapak saya, Tif, kalau kamu nggak keluar, nggak merantau, nggak bisa pintar, nggak bisa jadi orang. Berangkatlah kami. Saya ke Jakarta tinggal sama orang. SMP udah pisah sama orang tua. Jadi harus ubah, anak kita harus dilatih begitu. Jangan dimpanin, main gadget dari pagi sampai sore kita diamkan, mau jadi apa anak? Terus udah beranak pun masih tinggal di rumah kita dia. Dia kasih batas waktu, kamu harus berusaha gitu. Nah, ini juga perubahan-perubahan dulu Park Chung-hee namanya di Korea tuh. Itu dia ubah, dia datang ke Indonesia, dia lihat ada spanduk, dia tanya sama gubernur Aceh, what's the meaning of that slogan in that banner. Apa itu artinya? Nah, ada ayat ini. Park Chung-hee itu presiden Korea. Allah, Tuhan tak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubahnya. Catat nama dia. Dibawa ke Korea. Dibuat slogan di kota-kota, di desa-desa. Dulu orang Korea itu di bawah kita. Sekarang maju dia luar biasa. Yang pabrik-pabrik, mobil, gadget, dan seterusnya. Jadi itu dengan satu ayat aja, kita udah kebanyakan ayat, bingung kali ya. Satu ayat berubah nasib bangsa Korea. Nah, itu contohnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nasib bisa diubah, Bu ya. Jangan terima nasib aja gitu. Ya, harus lebih baik sebelumnya. Baik, Ustadz. Nasib bisa kita rubah ternyata, Masya Allah. Baik ibu-ibu, pemirsa TPRI Sumatera Utara yang mati Allah. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Susi dari Majelis Taklim Istiqomah Siagul Medan Barat. Yang mau saya pertanyakan sama Ustadz, bagaimana hubungan bangsa Indonesia dengan perubahan nasib Ustadz? Itu saja yang saya pertanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, singkat aja saya jawab ini ya. Kita dulu dijajah Belanda berapa tahun, Bu? 350 tahun. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Terus kita merdeka. Itu adalah perubahan nasib. Berapa korban nyawa, berapa korban darah, berapa cucuran air mata dari kakek nenek kita. Itu perubahan nasib. Jadi kita harus ubah nasib ini. Ya, mereka tuh tersenyum meninggal syahid itu, mati syahid itu, asal anak mereka bisa merdeka gitu loh. Nah sekarang sudah diberikan kepada kita dari Sabang sampai ke Merauke 17.508 pulau, 1.342 suku, ya penduduk hampir 300 juta. Ini mau diapakan? So what gitu loh. Isi dengan hal yang bermanfaat. Ya, kalau nggak bisa membangun ya jangan ngerusak kan gitu kan. Anak-anak kita harus tuntut ilmu. Harus sekolah lebih tinggi, lebih baik daripada kita. Jangan ibunya punya toko tas, anaknya tukang sleting aja. Itu turun pangkat namanya, Bu. Iya kan? Kan ada tuh. Bukannya ditambah hebat dari ibunya, dia lah ini atau bapaknya. Jadi kalau istilahnya, kalau bapaknya itu kambing, bapak anaknya harus jadi macan, harimau. Kalau anaknya itu harimau, kalau bapaknya harimau, anaknya harus jadi singa. Kalau bapaknya itu singa, anaknya harus jadi naga, kata orang. Gitu. Jadi artinya ada peningkatan terus. Jangan malah menurun gitu loh. Ya, tanah sepetak gini berebut itu aja, akhirnya dapat ujung ketek aja di ujung gitu. Ya, jadi kita bangsa Indonesia ini bangsa besar, kaya, harus dirawat. Kita akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kata Buya Hamka, jangan sampai kalian menjadi budak di negeri kalian sendiri. Ya, sekarang kita banyak jadi bangsa kuli aja. Ya, yang hebat-hebat datang dari Cina, datang dari mana? Ya kan? Ya ambilnya semuanya. Ya, itu Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bangsa ini sudah dibangun dengan darah, air mata, nyawa daripada pejuang kemerdekaan. Isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Masya Allah, ibu-ibu sekalian mati Allah ya. Kita sudah di penghujung acara, ternyata hijrah dan perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak lagi hijrah sebagai makani, tapi lebih kepada maknawi, terutama kolbi kita, yang harus terus tunduk dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.